Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Sabila dan sahibatul bait Ibu Nani Winata, monggo Bu Ursula, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Hayatus Sahabiyat. Tapi sebelumnya kita doakan dulu ya, yang baru meninggal, Allahyarham Bapak Iwan Masri Barus Ibn Jaga Barus. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau, Allah terima amal kebaikan beliau. Semoga Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya. Semoga beliau termasuk yang diseru oleh Allah dengan seruan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang terpilih, dan masuklah ke dalam surgaku. Syai'ulillahi lana walahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ada dua anak yang mau keluar negeri berarti. Yang pertama Bella, yang kedua Kira, nggih. Kapan Kira, Bu? Oh, 5 nih, Mei, September. Ini semoga keduanya
Allah berikan kemudahan, keselamatan, kesuksesan dunia akhiratnya. Semoga segenap harapan baik kedua orang tuanya dan anak-anaknya ini segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Ala hadini as-salihah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Karena Bu Desi sudah datang, kita tutup pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan Allah. Di pada halaman 386, bertemu dengan Allah. Ibunda kita Siti Juwairiyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menjalani masa kehidupan yang paling menyenangkan dan paling membahagiakan bagi dirinya. Di samping Al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi tak lama kemudian dia kehilangan suami, kekasih Rasul dan pengajarnya yang mulia itu. Jadi setiap pertemuan pasti ada perpisahan, pasti deh. Cepat atau lambat, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa. Tapi perpisahan yang sebenarnya adalah kalau yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga. Nah, itu perpisahan yang sebenarnya. Tapi kalau selagi masih frekuensinya sama, insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ada potensi bertemu. Maka mumpung masih bersama, manfaatkan dengan sebaik-baiknya kebersamaan itu. Jangan sampai menyesal setelah berpisah. Ada sebuah lirik yang berbunyi gimana itu? Kalau sudah tiada baru terasa gitu. Katanya gitu, ada liriknya gitu, katanya. Tapi tidak saya teruskan, takut luntur ke ustadzan saya. Lanjut. Makanya mumpung masih bersama, dimanfaatkan. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga kualitas pertemuan. Saya itu sampai detik ini belum pernah baca riwayat baik istri beliau, putri beliau atau cucu beliau yang menuntut kepada Nabi dengan mengatakan saya kurang perhatian. Kok belum pernah saya? Belum pernah baca maksud saya. Dan insya Allah nggak ada ini. Padahal waktu Nabi itu untuk negara, untuk umat, untuk keluarga, itu bukan hal yang mudah loh. Membagi waktu untuk negara, untuk agama, untuk umat, untuk keluarga, itu bukan hal yang mudah. Karena skalanya besar semua dan menuntut kesibukan yang sangat luar biasa. Tapi hebatnya itu saya belum pernah baca, bahkan insya Allah memang tidak ada satupun dari keluarga Nabi yang kemudian menuntut kurang perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik istri beliau, putri-putri beliau maupun cucu-cucu beliau. Itu kalau saya belajar sirah, sependek yang saya pelajari ya, Nabi itu sosok yang sangat menjaga kualitas pertemuan. Jadi mungkin secara kuantitas pertemuan nggak dapat ya, secara kuantitas itu nggak dapat mungkin. Tapi Nabi sangat menjaga kualitas itu. Dari mana kita tahunya? Contoh ya, ini yang paling sederhana aja contoh. Misalnya Nabi sebagai seorang ayah. Ini Nabi sebagai seorang ayah bagi putrinya misalnya. Itu dalam hadis Sahih Bukhari, pernah Siti Fatimah radhiyallahu anha itu datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun hari itu Nabi sedang tidak ada di dalamnya, enggak ada di rumah. Ketemu sama Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau berpesan, ya Ummul Mukminin, Bu, tolong sampaikan ke ayah
bahwa putrinya Fatimah datang minta pembantu karena beliau capek ngurus keluarga, ngurus keperluan rumah tangga. Maka hari itu rupanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang malam. Beliau baru rawuh itu malam. Pulang rumah itu baru malam hari itu. Maka Siti Aisyah menceritakan radhiyallahu anha kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya Kang Mas Nabi, kalau bahasa kita ya. Di hadisnya nggak pakai Kang. Ya Kang Mas Nabi tadi aukamakal putrimu datang ke sini cerita minta pembantu untuk membantu urusan rumah tangganya. Itu Nabi baru datang, nggak nunggu besok, malam itu juga Nabi langsung ke rumah putrinya. Seolah-olah Nabi itu bukan seolah-olah, pastinya Nabi itu adalah sosok ayah yang nggak mau anaknya kepikiran sampai besok gitu. Malam itu juga langsung ke rumah putrinya, ketok pintu putrinya, Assalamualaikum Fatimah, Ali. Tetap pakai sopan santun masuk ke rumah anak, jangan selonong boy. Tetap ada, takutnya anaknya lagi ada apa. Maka kata Siti Fatimah, aku buka pintu itu ternyata ayahku Rasulullah Muhammad SAW. Saat itu kata Siti Fatimah radhiyallahu anha, aku sedang satu selimut bersama dengan suamiku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, karena musim dingin tidak punya jaket. Jadi satu selimut saat itu, bukan apa karena musim dingin. Terus kemudian ayahku masuk ke dalam selimut itu. Udah kebayang ya? Kebayang Nabi itu ngobrol. Jadi bagian tengah itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelah kanan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kamakal sebelah kiri Siti Fatimah radhiyallahu anha. Nabi itu ngobrol bertiga. Kebayang bagaimana Nabi itu akrabnya dengan menantunya, dengan putrinya. Kata Siti Fatimah, runtelan, kata Siti Fatimah radhiyallahu anha, dan aku rasakan dinginnya kaki ayahku. Saya bayangkan Nabi itu nggak pakai sepatu, buru-buru, atau pakai sendal atau apa. Dan aku rasakan dinginnya kaki ayah karena musim dingin saat itu. Ngobrol bertiga itu. Itu betapa Nabi menjaga dari kualitas apa? Pertemuan. Kata Nabi, aukamakal, maukah kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Nabi itu mau bilang, pembantu yang kamu minta bapak nggak punya, Dok. Mau bilang gitu sebenarnya. Cuman kalau kalimatnya begitu kan nanti anaknya kecewa. Maka Nabi itu sangat berhati-hati dalam memilih kata untuk anaknya itu Nabi. Kata-kata itu kalau dalam Al-Quran itu sangat diperhatikan. Karena kata-kata itu punya kekuatan yang dahsyat. Coba Bu Desi ngomong sama saya. Terus saya gini, halah prek. Itu pasti rasanya itu padahal saya cuma ngomong prek gitu aja. Halah prek gitu. Orang Jogja yang prek ngerti. Atau versi Surabaya yang gedabrus. Itu pasti betul ya, walaupun kalimatnya pendek. Apa artinya ini? Nabi betul-betul menjaga itu gitu. Kata beliau, kalimatnya positif. Mau nggak kamu aku ajari sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kamu minta? Mau ya Rasulullah. Bacalah subhanallah 33 kali. Ini ada beberapa riwayat hadisnya Bukhari, di antaranya ini ya. Bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali sampai sholat. Yang ke-100 genapi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, nanti mau tidur kata Nabi baca itu lagi, kata Nabi. Baca itu lagi. Mau tidur. Nah, nanti ada beberapa versi riwayat. Salah satunya itulah, salah satunya. Aukamakal. Maka sejak itu Siti Fatimah tidak pernah merasa lelah lagi. Nah, kalau ibu kalau ingin nggak cepat lelah, nggak gampang sakit, gitu ya, nggak gampang capek. Obat kuatnya seorang muslim atau muslimah itu bukan yang ruso-ruso itu, bukan. Kan ada yang ruso-ruso itu. Tapi ini tadi tasbih, tahmid, takbir, terus diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Lihat ya bagaimana Nabi itu sangat menjaga kualitas pertemuan dengan putrinya. Bahkan ya tadi siapa, coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu seperti itu. Apa kesimpulannya? Nabi itu tidak hanya menyayangi putrinya, tapi menghormati putrinya. Nabi itu gitu. Jadi putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya, tapi memuliakannya. Coba. Kan memuliakan. Di saat banyak orang tua,
siswa sekarang dia lebih muda, yang dia mesti ke sini, masa aku yang ke sana. Nabi itu enggak gitu, Nabi yang datang. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu tidak hanya menyayanginya tapi memuliakannya. Dalam sirah itu saya pernah baca juga, walaupun ini ada yang mendhaifkan riwayat, tapi ulama sirah itu walaupun dhaif tetap dicantumkan karena takhrij hadis dalam masalah sirah tidak terlalu ketat para ulama biasanya. Nabi itu kalau lagi ada majelis begini, terus Siti Fatimah yang masih belia, masih kecil lah itu datang, masuk kadang nemui ayahnya atau apa. Itu dalam satu riwayat Nabi berdiri menyambut putrinya itu. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang, dia mesti sowan sama saya. Nabi itu enggak, Nabi yang berdiri. Putrinya datang, Nabi berdiri disambut putrinya, dicium putrinya sambil berkata, kalau aku rindu baunya surga, aku cium Fatimah. Coba putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya seperti itu? Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat menjaga kualitas pertemuan. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai seorang kakek misalnya, Nabi itu juga sangat menjaga kualitas pertemuan dengan cucu-cucunya. Saya nggak cerita Hasan Husain radhiyallahu anhuma yang banyak dapat cerita ya. Bagaimana Nabi main kuda-kudaan dengan cucunya dan seterusnya. Tapi ada satu cucu Nabi yang lain namanya Zainab radhiyallahu cucunya namanya Umamah radhiyallahu anha. Cucu Nabi dari putri Nabi Zainab radhiyallahu anha. Dalam hadis Sahih Muslim, kalau menurut riwayat itu berarti ba'da maghrib. Ba'da salat maghrib, Nabi itu main ke rumah putrinya, Zainab radhiyallahu anha. Bercanda dengan cucunya. Artinya Sahih Muslim ini. Umamah radhiyallahu anha bercanda dengan cucunya. Di tengah-tengah bercanda itu, adzan Isya berkumandang. Di tengah-tengah bercanda itu, adzan Isya berkumandang. Nabi dihadapkan pada dua pilihan, antara cucunya yang nampak dari sorot matanya kurang puas bermain dengan kakeknya, dengan adzan salat di mana beliau harus jadi imam. Kalau orang kita biasanya berlaku salah satunya yang dipilih, milih salat cucu kecewa, atau milih cucu berarti nomor duakan Allah. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Sahih Muslim digendong cucunya itu, dibawa ke masjid. Beliau jadi imam salat Isya sambil menggendong cucunya. Jadi imam salat Isya sambil gendong cucunya, Umamah radhiyallahu anha. Dalam riwayat diceritakan Nabi kalau ruku diletakkan cucunya, nanti kalau bangun digendong lagi. Coba cucu yang mana yang tidak terbahagiakan kalau kakeknya itu seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sebagai seorang suami, jangan tanya beliau itu. Yang beliau lomba lari dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ya, lomba lari dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, mohon maaf. Nonton main tarian suku Habasyah dengan main pedang-pedangan para sahabat di halaman masjid. Nabi sama Siti Aisyah radhiyallahu nonton pipi ketemu pipi sambil nonton. Allah. Terus kemudian apalagi mandi satu bathtub dengan Siti Maimunah radhiyallahu anha berebutan air. Mendengar curhatannya Siti Sofiyah radhiyallahu anha sampai selesai baru dikasih solusi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mertua, hampir setiap kali ada majelis Rasulullah Muhammad SAW yang mengapit di dua sisi beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu hampir setiap majelis itu. Kalau ada majelis Rasulullah Muhammad SAW yang nempel dekat Nabi itu hampir selalu dua menantunya itu. Kalau enggak Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, satu lagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, itu betapa dekatnya beliau dengan para menantu. Allah, monggo. Nah, jadi saya ulang, Nabi itu sangat menjaga kualitas pertemuan. Nah, emang mumpung masih bersama, nikmati kebersamaan itu dengan dengan penuh kualitas. Tidak hanya semata kuantitas.
Allah. Dia bersedih dan berduka cita dengan mendalam, namun dia tetap sabar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala agar dapat meraih pahala orang-orang yang sabar. yakni orang-orang yang akan disempurnakan balasan mereka tanpa hitungan. Sedih-sedihlah, siapa yang enggak sedih? Dan memang sudah rumus dunia, semuanya pasti berpisah. Sehingga lanjutan lirik tadi itu, ku tahu rumus dunia, gitu. Semua pasti berpisah. Judulnya apa, Ustaz? Adar Syekh Dangdut Rhoma Irama. Allahu Akbar. Juwairiyah radhiyallahu anha hidup sepeninggal beliau dengan menyusuri jalan yang diajarkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ridha dan diridhoi. Usianya masih panjang sampai pada masa kekhalifahan Sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an. Panjang juga usianya. Masa hidupnya dia penuhi dengan nikmat ilmu, zikir, doa, tasbih, menyampaikan ilmu kepada orang yang datang berkunjung ke mercusuar ilmu di kota Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tambahan kemuliaan persahabatannya dan keibuannya bagi kaum muslimin. Semua istri Nabi jadi guru ya, jadi guru. Karena kalau ada apa-apa mesti tanyanya kepada para istri Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun tidak semuanya itu menjadi ulama di kalangan para sahabat. Jadi tidak semuanya. Yang jadi ulama itu yang saya tahu yang pasti itu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sama siapa itu, Hafsah, Ummu Salamah, terutama Siti Aisyah deh, terutama Siti Aisyah. Yang lain guru juga, cuman yang sampai levelnya ulama itu yang saya tahu Siti Aisyah radhiyallahu anha itu yang saya tahu. Karena beliau sampai menjadi mufti soalnya. Siti Aisyah itu sampai menjadi mufti wanita, iya. Juru fatwa. Jadi kalau sampai berfatwa sampai. Kenapa? Mufti itu artinya orang yang menjawab pertanyaan itu mufti. Itu mufti namanya. Oh enggak. Oh enggak. Dia menyampaikan kepada umat ini sunnah-sunnah Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia mampu menyampaikannya. Tapi semua guru. Jenengan dari olahraga atau mau olahraganya? Sudah. Oh. Botol. Dia tetap berada dalam keadaan demikian menelusuri jalan yang terang dan lurus sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rabiul Awal tahun 50 Hijriah dalam usia 70 tahun. Jasadnya dikebumikan di Baqi' agar dia beristirahat di samping ummahatul mukminin yang suci lainnya dan juga di samping para putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang agung. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Amin Allahumma amin. Marwan bin Hakam mensolatkan jenazahnya. Ketika itu dia menjabat sebagai gubernur Madinah Al-Munawwarah. Diceritakan juga bahwa Juwairiyah, Siti Juwairiyah radhiyallahu anha wafat pada usia 56 tahun. Ada yang mengatakan begitu. Memang beda pendapat biasalah. Kayak Siti Khadijah radhiyallahu anha ada yang mengatakan menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Tapi ada yang mengatakan usia 28 tahun. Ibnul Jauzi radhiyallahu anha, Ibnul Jauzi rahimahullah bertutur dalam kitab Sifatus Safwah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Juwairiyah saat dia berumur 20 tahun. 20 tahun orang Arab. Juwairiyah radhiyallahu anha wafat pada tahun 50 Hijrah ketika dia berusia 65 tahun. Semoga Allah merahmatinya wa radhiyallahu anha. Jadi dia mengatakan usia 65 tahun.
Yang betul mana Ustaz? Belum ada sensus penduduk sih saat itu, jadi nggak tahu. Ya itu beda pendapat lah, beda pendapat biasa. Kalau Siti Khadijah kan jenengan taunya nikah dengan Nabi usia 40 tahun ya. Ada ahli sejarah lain menyebut enggak, beliau usia 28. Ada yang mengatakan begitu. Ya biasalah beda pendapat itu. Beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan. Semoga Allah meridhoi Juwairiyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang tiada seorang perempuan pun yang lebih besar berkahnya untuk kaumnya daripada dia. Dia meriwayatkan banyak hadis yang diabadikan dalam Kutubus Sittah, 6 kitab hadis yang masyhur yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah. Orang-orang utama yang meriwayatkan hadis darinya adalah Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan Quraib radhiyallahu an, bekas budaknya, Mujahid rahimahullah radhiyallahu an, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, Yahya bin Malik radhiyallahu an, Al-Azdi radhiyallahu an, Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Musnadnya sampai pada kitab Baqi. Musnadnya sampai pada kitab Baqi bin Makhlad. Sebanyak 7 hadis. 4 diantaranya termaktub dalam Kutubus Sittah. Pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim termaktub 2 hadis darinya. Yang paling banyak diantara para istri Nabi yang meriwayatkan hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada banyak itu. Yang paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang paling banyak. Siti Aisyah termasuk yang paling banyak di antara para istri Nabi kita Muhammad SAW, ribuan hadisnya. Yang paling banyak Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya dan menjadikan dia ridho. Dia telah menapaki kemuliaan dari persahabatannya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meriwayatkan hadis kedudukan sebagai ibunda orang-orang beriman serta dia menjadi istri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya di dunia dan di akhirat. Musnad itu nama kitab hadis. Ada musnad, ada sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad, Sunan itu Sunan Musnad, Jami' Al-Jami' As-Sahih itu nama-nama kitab hadis. Nama kitab hadis musnad. Berarti kalau ada kitab musnad berarti kitabnya itu bukan. Dia dari yang nulis kitab itu sampai ke Rasulullah nyambung, itu musnad. Sanad itu artinya sandaran. Iya, sanad itu sandaran. Musnad itu kitab yang tersandarkan sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Jadi semacam rangkaian rantai silsilah itu musnad namanya. Jadi kalau ada kitab musnad berarti isinya kitab-kitab hadis yang disandarkan sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Berikutnya Ummul Mukminin Sayyidah Sofiyah radhiyallahu anha. Julukan beliau ini Al-Aqilah Bani Nadir, wanita cerdas dari Bani Nadir. Dari Bani Nadir. Namanya adalah Sofiyah binti Huyai ibn Akhtab ibn Sa'i bin Taghlab bin Amir bin Ubaid bin Ka'ab bin Khazraj bin Hubaib bin Nadir. Ayahandanya adalah pemuka dan pemimpin Bani Nadir. Bani Nadir ini salah satu suku dari kalangan Yahudi. Dia termasuk keturunan Luwai bin Yakub. Namanya karena dari Bani Israel, otomatis keturunan Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Dari jalur Luwai bin Yakub. Tapi kenapa mereka kok mengklaim Yahudi? Karena konon Yahuda itu putranya Nabi Yakub yang paling keren.
Ya paling kaya, paling anu. Makanya mereka menyandarkan keluarganya kepada sosok yang bernama Yahuda. Sehingga orang itu disebut dengan Yahudi. Jadi tidak ke nama-nama yang lain. Sebenarnya Nabi Yusuf tidak kalah keren ya. Kenapa nggak Yusufi gitu ya? Ya nggak tahu lah, itu sentimen mereka. Itu Yahuda, Yahudi. Yahuda itu ada yang mengatakan akhirnya beliau termasuk di antara keturunan Nabi Yakub yang menjadi nabi selain Nabi Yusuf alaihissalam. Yahuda itu yang berkata kepada saudara-saudaranya ketika ketika anak-anaknya Nabi Yakub hendak membunuh Nabi Yusuf alaihissalam selain Binyamin ya. Itu Yahuda yang berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuh Yusuf, buang saja dia ke sumur. Jadi yang mencegah saudaranya membunuh Nabi Yusuf itu Yahuda. Jangan bunuh, karena saudaranya kan dengkinya kumat gitu ya. Terus menahan perasaan emosi ingin menghilangkan Nabi Yusuf. Yahuda mencoba ngerem dengan jangan bunuh tapi buang saja di sumur. Itu yang mencegah itu siapa? Yahuda itu. Tapi idenya dimasukkan ke sumur, yang akhirnya jadi jalan beliau menjadi orang yang sangat mulia dan terwujudlah mimpinya itu sebagaimana yang Allah ceritakan dalam surah Yusuf. Kisah Nabi Yusuf itu sangat berliku. Kalau orang tidak punya kepekaan itu pasti menganggap wah ini perjuangan saya. Tapi Nabi Yusuf tidak, beliau mengatakan ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang itu karena merasa kerja keras melupakan Allah gitu maksudnya. Nah, padahal di situ ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ayahandanya adalah pemuka dan pemimpin Bani Nadir. Dia termasuk keturunan Luwai bin Yakub. Kemudian juga termasuk keturunan Nabi Allah dan Rasulnya Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihi salam. Jadi dari jalur Nabi Yakub beliau keturunan Luwai. Nanti ujungnya dari jalur Nabi Harun. Harun ibn Imran, bukan dari jalur Nabi Musa, tapi dari jalur Nabi Harun alaihi salam. Ibundanya adalah Barrah binti Samuel. Jadi ibundanya adalah Barrah binti Samuel. Kalau sekarang namanya orang agama sebelah ini, padahal ini nama orang-orang dulu. Saudara perempuannya Rifa'ah binti Samuel dari Bani Quraidah, saudara Nadir, Bani Nadir. Kelahiran dan pertumbuhannya tidak diketahui secara pasti kapan Siti Sofia radhiyallahu anha dilahirkan. Akan tetapi yang jelas dia tumbuh dan berkembang di Khazraj. Dia memiliki kemuliaan pada masa jahiliyah. Dia beragama Yahudi awalnya dan termasuk penduduk Madinah. Jadi Yahudi Madinah berarti Yahudi Madinah. Jadi dulu beliau ini seperti yang saya pernah ceritakan di sini ya. Nabi Musa itu pernah memohon kepada Allah agar diizinkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi permohonan beliau ditolak oleh Allah. Terus Nabi Musa minta izin, ya Allah, izinkan saya beribadah atau mendatangi tempat di mana Nabi akhir zaman nanti akan berdakwah. Maka Allah izinkan di Uhud, datang ke Uhud. Uhud kan bagian dari Madinah. Begitu sampai di Uhud, Nabi Musa beribadah kepada Allah sekian waktu. Akhirnya beliau harus pulang ke Palestina kalau sekarang itu, bumi Syam itu. Karena memang SK kerasulan beliau bukan di situ. Kan dulu Nabi itu berlaku lokal, tidak berlaku universal. Beliau harus pulang. Nah, ketika pulang itu ada beberapa suku dari kalangan orang-orang Yahudi saat itu yang nggak mau ikut pulang. Kata Nabi Musa, kenapa nggak mau ikut pulang? Saya ingin menanti Nabi akhir zaman itu. Kata Nabi Musa, masih lama. Tidak apa-apa, walaupun kami nggak nututi, tapi anak cucu kami semoga nututi. Akhirnya pulang Nabi Musa ke bumi Syam sekarang itu. Sementara beberapa suku itu tinggal di situ. Di antaranya suku Bani Nadir
suku Bani Quraidah, suku Qainuqa, dan beberapa yang lain saya lupa itu. Ada beberapa itu nggak ikut pulang itu. Kan ada 12 suku kan. Itu ada beberapa nggak mau ikut pulang itu. Nah, mereka inilah yang jadi cikal bakal Yahudi Madinah. Nah, orang Yahudi itu kecenderungannya eksklusif mereka itu. Satu saat di Yaman ada negeri namanya Sabak. Diadab oleh Allah dengan jebolnya bendungan 7 gunung. Jadi Yaman itu ada negeri namanya Sabak yang Allah puji negerinya itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Itu Sabak. Mereka punya bendungan 7 gunung. Jadi 7 gunung itu dipakai sebagai bendungan untuk mengairi persawahan dan perkebunan di Sabak. Sejahtera sekali mereka itu. Karena kedurhakannya Allah jebol 7 gunung itu, maka banjir bandang Sabak itu. Nah, Yaman itu Arab Selatan hitungannya. Maka dia ngungsi penduduknya ini. Ada 2 suku dari Yaman itu ngungsi sampai ke Madinah, ke Yathrib. Namanya suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Nah, mereka ini orang-orang Yahudi nggak senang kedatangan orang baru. Padahal itu orang asli Arab sebenarnya. Datang ke Yathrib itu. Yathrib itu Madinah sekarang. Maka diadu domba itu. Oleh orang Yahudi itu karena orang Yahudi kan eksklusif ya, nggak mau kedatangan orang itu. Terus dan tidak suka. Orang Yahudi itu dari dulu kerjaannya nggak berani main depan, mainnya main belakang gitu loh. Kalau orang Jawa bilang gak wani rai, wani selit. Ya orang Jawa orang dulu ngomong gak wani rai, wani selit. Gitu. Jadi nggak berani depan itu nggak main belakang dia. Singkat kata singkat cerita akhirnya dia adu domba lah suku Aus dan Khazraj ini. Berabad-abad mereka perang. Berabad-abad mereka perang itu. Sampai datanglah Rasulullah Muhammad SAW dan mereka ngaji sama Nabi. Sejak itu mereka rukun. Makanya saya sering sampaikan di mana-mana, kalau kita belajar Islam dengan baik dan benar, mestinya itu jadi rukun gitu. Nah, kalau ada orang belajar Islam kok semangat berantem, nah itu coba dikoreksi kembali, jangan-jangan maaf ya, jangan-jangan salah yang dia pelajari atau salah guru atau gurunya bener muridnya terlalu semangat, itu ya bisa juga. Karena kadang murid lebih galak dari gurunya itu biasa. Karena ada istilah guru kencing berdiri, murid mengencingi guru baru berlari. Ya, lebih parah lagi sekarang. Naudzubillah tadi. Kepribadiannya, Sofia radhiyallahu anha dikenal mempunyai kepribadian yang utama, cuantik dan penyantun, memiliki martabat mulia dan luhur. Siti Sofia radhiyallahu anha itu karena orang Yahudi ya, rambutnya ada yang mengatakan beliau itu keriting, terus pendek orangnya. Siti Sofia orangnya pendek, sehingga kalau mau naik onta beliau itu harus pakai kursi. Tapi kalau ada Nabi Muhammad SAW, Nabi menyediakan pahanya untuk diinjak oleh Siti Sofia radhiyallahu anha guna naik ke atas onta itu. Iya, tapi Nabi kan lututnya nggak ada masalah. Kalau yang ada masalah lututnya nggak. Lanjut. Oh gitu. Monggo selanjar. Lanjut. Budini sehat. Lanjut. Kehidupan sebelum Islam. Beliau memiliki kedudukan yang mulia di antara keluarganya. Dia menikah 2 kali pada usia belia ketika usianya belum mencapai 17 tahun.
Suami yang pertama adalah seorang jagoan penunggang kuda sekaligus ahli syair dari kaumnya. Namanya Salam bin Mishkam al-Quradi. Tetapi dia lalu bercerai dengannya. Suami keduanya adalah Kinanah bin Rabi' bin Abil Haqiqi An-Nadri, pemilik benteng Qomus yang merupakan benteng terkuat di Khaybar. Dia juga seorang ahli syair. Dia terbunuh pada perang Khaybar yang terjadi pada bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah. Dia tak mempunyai seorang anak pun dari kedua suaminya itu. Itu Siti Sofiyah radhiyallahu anha. Beginilah awalnya. Ayahandanya adalah Huyai bin Akhtab. Sebelum saya masuk ke sini, mungkin saya mau nanya dulu mungkin, karena agak panjang ini. Monggo kalau nggak ada saya baca lagi. Ada mau nanya, protes, marah, boleh silakan kalau mau. Kalau nggak ada saya teruskan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Oh, jelas semua ya? Oh, yes. Ya saya baca lagi kalau gitu. Ayahandanya adalah Huyai bin Akhtab, termasuk pemimpin Yahudi yang paling berbahaya bagi muslimin di Madinah dan menjadi ancaman utama bagi umat Islam. Dia adalah orang yang pendendam dan pengkhianat. Sejak pertama kali tiba di Madinah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalin berbagai perjanjian dengan Yahudi. Berikut seluruh kabilahnya secara terbatas. Akan tetapi mereka yang memang berwatak pengkhianat sampai sekarang itu dan curang selalu saja merusak dan melanggar isi perjanjian yang telah dijalin. Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi yang pertama kali melakukan pengkhianatan. Kemudian disusul oleh Bani Nadir. Bani Qainuqa itu punya pasar besar di belakang Masjid Nabawi. Saat itu Nabi kita Muhammad SAW menghargai keberadaan pasar yang lebih dulu ada itu dengan membangun pasar agak jauh di dekat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansori. Kalau sekarang ya dekat Masjid Kuba yang sekarang itu kan agak jauh berarti kan. Tapi sama orang Yahudi dibakar itu pasarnya Nabi itu. Laporlah para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, pasar kaum muslimin dibakar. Nabi diberitahu pasarnya dibakar, kata beliau, ya wis, saya akan buat mereka lebih marah lagi dari ini. Itu mentalnya pemenang itu. Jadi diancam bukannya takut, tapi malah saya akan buat mereka lebih marah daripada ini. Sekalian wis. Akhirnya Nabi itu membuat pasar. Kalau misalnya di sini pasar Qainuqa, Bani Qainuqa, Nabi buat pasar seberang jalan, face to face. Yang tadinya Nabi menjaga perasaan mereka kan, Nabi agak jauh. Gara-gara itu Nabi bikin pasar dekat face to face. Dan Nabi tidak mau buka lapak di pasar Yahudi. Sebenarnya kan yang paling gampang kan tinggal buka lapak aja kan sudah ada pasar besar. Tapi Nabi tidak mau, Nabi bikin pasar sendiri. Tahu kenapa? Karena kalau buka lapak di pasar Yahudi, Nabi tidak akan bisa menerapkan sistem ekonomi syariah dengan sempurna. Karena yang punya pasar pasti melarang. Nah, fenomena perbankan syariah kita sampai detik ini itu statusnya buka lapak di pasar Yahudi. Belum punya pasar sendiri. Makanya begitu perbankan syariah kita mau menerapkan sistem ekonomi syariah yang sempurna, nggak bisa. Kenapa? Karena pasti dilarang oleh yang punya pasar. Makanya walaupun dengan dalih bagi hasil, dengar-dengar katanya BSI itu lebih tinggi bunganya, walaupun saya bukan bunga, dibandingkan dengan apa?
bank BCA sekalipun atau bank BNI sekalipun, katanya gitu. Yaitu akibat dari masih buka lapak di pasar Yahudi. Saya nggak ngeritik syariahnya, pelakunya. Ya, tapi saya ulang sekali lagi, paling enggak sudah ada upaya untuk menegakkan ekonomi syariah. Bahwa kemudian masih perlu banyak pembenahan, itu harus dibuka secara lapang dada, itu seperti itu. Bahkan beberapa kasus penyelesaiannya malah lebih ribet daripada yang konvensional. Saya ulang, saya nggak ngeritik syariahnya ya, saya ngeritik pelakunya. Saya sering ceramah kayak gini di bank syariah, itu dimarahi saya oleh orang-orang perbankan syariah dan tidak dipakai lagi. Ya tidak apa-apa. Saya cuma ngomong, saya ini orang ilmu. Kalau orang ilmu itu ngomong tidak pakai kepentingan. Kalau Anda kan pelaku. Kalau Anda pelaku pasti Anda berdasarkan pada kepentingan. Nah, kalau saya niatnya hanya untuk membenahi saja bahwa agar supaya praktek syariah kita itu lebih baik. Gitu. Kalau syariahnya nggak perlu, kalau syariahnya udah benar. Cuman pelaku-pelakunya itu. Allah Akbar. Diskusinya panjang lah ya. Oh, lanjut. Pengkhianatan itu dilakukan Kemudian itu tadi buat pasar di depannya, terus pasarnya aman. Kompetisi. Aman, enggak aman itu. Kompetisi itu sampai pernah sesaat muslimin kalah saing sama orang-orang Yahudi. Pasar dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka buka lapak di pasar itu. Enggak, di depan berhadapan. Oh, iya. Jadi muka pasar kaum muslimin, pasar Yahudi. Nabi nggak buka lapak di pasar Yahudi, bikin pasar sendiri beliau dekat seberang jalan, berhadapan langsung. Pernah sesaat kaum muslimin pasarnya kalah, pasar Yahudi rame, muslimin kalah. Terus Nabi nanya, apa yang kalian lakukan kok sampai kayak gini? Nabi itu kan setiap habis sholat zuhur tidak ke pasar. Al-Furqan ayat 25, di antara surah Al-Furqan ayat 20 ya. Di antara kebiasaan Nabi itu keluar masuk pasar. Jadi kalau ada ustadz nge-mall tidak saya heran. Cuma Nabi itu memang sidak lapangan ya. Sidak pasar lapangan. Nah, ternyata kata para sahabat, ya kami tidak tahu ya Rasulullah. Kami udah berusaha jujur dalam timbangan, dalam takaran, tapi masih kalah juga sama mereka. Kata Nabi, tambah. Jadi jangan pas, tapi tambah. Iya, tambah. Makanya gini, kalau saya masih ingat di kampung saya dulu itu ada las-lasan. Las-lasan tuh kalau beli 10 dikasih 11. Diimbui. Itu Nabi nyuruh gitu, tambah kata Nabi. Sejak itu muslimin menang. Muslimin itu menang. Pun jarang ketemu ngoten niku duwe tunggak. Kalau orang dulu itu saya masih nututi itu. Ya, jadi kalau kita beli 10 dikasih 11. Namanya las-lasan dulu. Ya. Dulu zaman saya dulu. Makanya kalau jenengan beli di warung tertentu kalau orangnya enggak eman nimbang itu kan seneng beli di situ itu biasanya. Aduh, akhirnya muslimin menang. Pun lanjut ya. Sampai mana tadi? Akan tapi mereka yang memang berbuat pengkhianatan itu dilakukan ketika Rasulullah Muhammad SAW datang kepada mereka pada suatu hari bersama para sahabat beliau untuk mengajak bicara mereka agar mau membantu beliau dalam membayar diat dua lelaki dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah radhiyallahu an. Secara tidak sengaja mereka harus mau membantu Nabi kita Muhammad SAW karena perjanjian sudah berdasar isi perjanjian bilateral antara Nabi Muhammad SAW dengan Yahudi. Mereka berkata, kami akan membantumu wahai Abul Qasim. Duduklah sebentar di sini, kami akan penuhi keinginanmu. Kemudian mereka beranjak pergi meninggalkan tempat itu untuk berembuk. Pemimpin mereka Huyai bin Akhtab menyampaikan usulan untuk menggunakan kesempatan emas ini untuk menyingkirkan Nabi Muhammad SAW dari tengah-tengah mereka. Karena pada saat itu beliau datang bersama sedikit sahabat, sehingga mereka dapat mengkhianatinya dan dapat melepaskan diri darinya.
Banyak orang yang setuju dengan usul ini, sehingga mereka pun berupaya untuk merealisasikan rencana jahat mereka dengan cara menyuruh seseorang naik ke atap bangunan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk menunggu di dalam, lantas melemparkan batu besar dari atas tempat arah kepala beliau. Amr bin Jihash bin Ka'ab menyanggupi eksekusi itu. Dia berkata, aku siap melaksanakan hal itu. Dia naik ke atap bangunan untuk melemparkan batu ke tubuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang direncanakan. Akan tetapi Jibril alaihi salam lebih dahulu datang dan memberitahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang akan terjadi, dapat bocoran. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan tenang, lalu keluar meninggalkan tempat itu, pulang ke Madinah. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau pergi, orang-orang Yahudi mengejarnya. Mereka bertemu dengan seorang laki-laki dari Madinah, lalu mereka bertanya kepada orang itu. Dia menjawab, aku melihat beliau masuk ke Madinah. Para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang sampai mereka berhasil menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitakan bahwa Yahudi akan melakukan pengkhianatan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk bersiap-siap memerangi mereka dan berangkat menyerang kampung mereka. Nabi itu tidak pernah memusuhi seseorang itu karena agamanya. Tapi kalau terjadi pengkhianatan, apapun agamanya, walaupun dia muslim, disikat oleh Nabi. Makanya di Piagam Madinah itu ada kata-kata wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Orang Nasrani Najran macam-macam Nabi sikat. Nabi tantang untuk mubahalah, adu sumpah, adu doa di lapangan. Siapa yang bohong dilaknat oleh Allah, enggak berani mereka. Akhirnya harus bayar jizyah. Orang Yahudi berkhianat, Nabi sikat. Puncaknya perang Khaybar itu, yang akhirnya takluklah Khaybar dan terjadi pengusiran terhadap orang-orang Yahudi karena mereka berkhianat. Anak kepala suku yang beragama Islam mencuri, Nabi potong tangan. Tidak peduli Nabi itu mau agamanya apa, kalau zalim disikat sama Nabi. Jadi Nabi itu prinsipnya tidak memusuhi mereka itu karena agama. Jadi mereka dengan keyakinannya Nabi tidak pernah mengganggu, lakum dinukum waliyadin. Tapi ketika mereka berbuat zalim, apapun agamanya Nabi sikat. Apapun, walaupun dia beragama Islam. Itu seperti itu. Wala udwana illa 'alal zalimin. Nggih. Nggih, monggo Budini. Berarti Ustaz, kalau Nggih. orang zalim sama kita boleh kita sikat. Ya. Jadi harus sabar. Iya. Ya tadi wala udwana illa 'alal zalimin, dan tidak ada permusuhan kecuali pada orang-orang yang zalim. Pun lanjutnya. Belum. Kemudian mana Bu? Kemudian Rasulullah Muhammad SAW merintahkan agar mereka diusir dari Madinah. Rasulullah Muhammad SAW memberi pesangon kepada mereka. Mereka menolaknya dan bertahan di benteng karena mereka dibantu dan disokong oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini tokoh Madinah tapi munafik, ini pemimpin munafik yang ada di Madinah. Kaum munafik mendukung dan menopang Yahudi. Memang mereka main di dua kaki. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersiap-siap untuk menyerang Yahudi dan mulai bergerak menuju kampung halaman mereka. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menyerang suatu kaum, maka beliau tidak menyerang mereka sampai waktu subuh tiba. Apabila beliau mendengar adzan berkumandang, maka beliau menahan diri. Adapun apabila beliau tidak mendengar adzan, maka beliau langsung menyerang. Beliau tiba di Khaybar pada malam hari. Hingga fajar menyingsing beliau tidak mendengar suara adzan. Beliau berteriak memberi komando, Allahu Akbar, Akbaru kharibat Khaybar, inna idza nazalna bisahati qaumin fasa'a sabahul mundarin. Allahu Akbar, hancurlah Khaybar. Sungguhnya kami apabila memasuki kampung halaman suatu kaum, maka itu menjadi pagi yang
paling buruk bagi orang-orang yang diancam. Berkecamuklah, jadi Nabi itu nyerang karena ada kedzaliman yang harus diambil tindakan, karena ini pengkhianatan yang akan membunuh kepala negara. Apalagi Nabi itu kepala agama, maksudnya Nabi dan Rasul. Maka membunuh orang biasa aja mesti dikisos, apalagi ini berencana membunuh kepala negara yang notabene adalah Nabi dan Rasul. Lebih berhak lagi untuk diperangi. Dan mereka zalim, kalau dibiarkan nanti akan merembet kemana-mana, maka harus dihentikan. Berkecamuklah pertempuran antara kaum muslimin dengan Yahudi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya berhasil membuka Khaybar. Benteng demi benteng, dimulai dari benteng Naim, kemudian Qomus. Beliau membunuh kaum pria mereka dan melawan wanita mereka. Konsekuensi dari perang ya, kalau nggak dibunuh ya, kalau nggak membunuh ya dibunuh gitu. Dan konsekuensi kaum wanita dan anak-anak jadi tawanan. Itu konsekuensi itu. Kaum muslimin kalau kalah juga sama. Di antara tawanan wanita ada Sofia binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha dan putri-putri pamannya. Sesudah jatuhnya Khaybar ke tangan kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang lagi kecuali dua putra Abul Hakiki karena mereka melanggar janji dan melakukan pengkhianatan. Salah satu dari keduanya adalah suami Sofia radhiyallahu anha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Bilal untuk membawa Sofia radhiyallahu anha pergi dengan hewan tunggangan bersama tawanan wanita yang lainnya. Bilal membawa dua orang perempuan melewati jasad-jasad yang tewas berkelimpangan. Ketika wanita yang bernama Sofia radhiyallahu anha melihat mayat-mayat itu, dia berteriak keras dan menampar wajahnya. Dia langsung menaburi kepalanya dengan debu. Tatkala Rasulullah Muhammad SAW melihatnya, beliau memalingkan wajah beliau seraya bertitah, "Jauhkanlah setan perempuan ini dariku." Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendekati Sofia radhiyallahu anha. Tambah sekali bahwa Sofia radhiyallahu anha sangat mengharapkan perlindungan lebih dari Nabi kita Muhammad SAW yang sedang menunggang kuda. Nabi Muhammad SAW memandanginya dengan pandangan kasih sayang. Beliau menegur Bilal radhiyallahu anhu agar atas tindakannya barusan. Apakah sudah tercabut kasih sayang dari dirimu, hai Bilal? Karena kamu mengajak dua perempuan melewati mayat suami mereka masing-masing. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh Sofia radhiyallahu anha membonceng di belakang beliau. Beliau menamparkan selendang beliau ke tubuh Sofia radhiyallahu anha, lalu menjadi tanda bahwa beliau memilih Sofia radhiyallahu anha untuk diri beliau sendiri. Berarti statusnya sebagai budak ya. Kalau budak dibonceng sama majikan, sama tuannya boleh, tidak apa-apa. Karena tawanan. Pada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah Muhammad SAW tatkala mengambil Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, beliau bertanya kepadanya, "Apakah kamu tertarik padaku?" Sofia radhiyallahu anha menjawab, "Wahai Rasulullah, sungguhnya saya sudah mengangan-angankan ini ketika saya masih musyrik." Ya, ternyata naksir Nabi dari lama. Lantas bagaimana ketika Allah memperkenankan saya meraihnya di dalam Islam? Rasulullah Muhammad SAW langsung memerdekakannya. Tapi memang kalau jodoh itu gitu ya, kadang diam-diam ya di hati itu ada perasaan gitu ya. Saya itu setelah menikah itu baru tahu kalau istri saya itu ternyata naksir saya dari dulu. Saya itu ceramah. Itu saya tahunya setelah nikah itu, saya nggak ngerti itu. Nah, enggak. Ya nggak tahu. Ya kan saya cerita apa adanya. Ketika saya ceramah itu, saya kan ceramah. Itu rupanya istri itu dalam hati batin. Kayak ini ceritanya setelah jadi istri saya cerita. Itu kalau saya ceramah itu dia dalam hatinya dia ngomong gini, "Ini pacarnya siapa ya?" gitu. Ustaz, apa? ngarangnya dapat berapa dulu? 9 pasti deh. Makanya itu batin di pengajian saya. Makanya kalau batin itu hati-hati. Allahu Akbar. Saya tahunya setelah. Terus saya pernah baca di majalah itu Reza Artamevia namanya. Ya, benar. Ya, itu kan ketika sebelum menikah sama Haji Mas Said itu. Ya. Itu ternyata dia gitu batin juga. Ini pacarnya siapa ya gitu batin gitu. Jadi kayak ada gitu. Kepekaan. Iya.
Ya kalau sudah jodoh itu gitu. Nggak taunya bener. Nggak yakin kan nikah sama Reza walaupun cerai ya. Cerai bener cerai kan ya? Iya. Pada sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Muhammad SAW tatkala tadi sudah ya. Ada sebuah hadis. Oh tadi ya. Rasulullah langsung Itu yang mengangkat-angkatkan udah berarti dalam sebuah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Dia berkata, maharnya, mereka sebagai maharnya gitu ya. Ya wes. Merdekanya itu menjadi maharnya. Rasulullah Muhammad SAW menyerahkan Sofia radhiyallahu anha kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha agar didandani dan dipersiapkan untuk menikmati malam pengantin bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Fajumi as-sabiyyu faja'at dihyatul kalbi. Faqala ya Nabi Allah, a'tini jariyatan minas sabi." Qala idhab fakhudh jariyatan fa akhadha Safiyata binta Huyai. Faja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabi Allah, a'taita dihyata Safiyata binta Hayy sayyidata Quraidah. Wa nadir la tasluhu illa laka qala ud'uhu biha faja'a biha. Falamma nadhara ilaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala khudh jariyatan minas sabi ghairaha. Qala fa'ataqaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa tazawwajaha. Tawanan dikumpulkan menjadi satu pasca perang Khaibar. Kemudian Dihyah radhiyallahu anhu datang seraya berkata, "Ya wahai Rasulullah, berilah saya seorang perempuan tawanan." Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Carilah perempuan yang kamu inginkan lalu ambillah." Dihyah mengambil Sofia binti Huyai radhiyallahu anha. Seseorang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Kalau memang jodoh gitu ya, walaupun sudah dibawa putar balik itu. Mendasar jodoh. Sembari berucap, "Wahai Nabi Allah, Dihyah engkau beri Sofia binti Huyai, pemimpin Bani Quraidah dan Bani Nadir. Dia tidak pantas kecuali untukmu." Rasulullah Muhammad SAW bertitah, "Panggillah Dihyah supaya dia membawa kembali Sofia." Dia radhiyallahu anha pun datang dengan membawa Sofia. Tatkala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Sofia, beliau bersabda, "Ambillah tawanan wanita yang lainnya." Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah Muhammad SAW merdekakan Sofia radhiyallahu anha dan menikahinya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh. Masuk ke masalah yang lain boleh. Ya kayak Maria Al-Qibtiyah kan juga sama. Ketika Nabi tawarkan untuk menjadi istrinya kan beliau mengatakan, "Ya ini yang saya tunggu-tunggu ya Rasulullah." Jadi diam-diam ada harapan dalam hati itu. Makanya hati-hati dalam berharap, terutama di tempat-tempat yang mustajabah. Berharaplah yang baik-baik. Ngaten nggih. Wallahu a'lam. Tapi kalau dengan Nabi itu harapan baik kalau dengan Nabi. Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Subhanahu gak jelas. Ya semoga baik semuanya ya, amin insyaallah. Monggo silakan. Ustaz, sebelum ditutup pengajian minta doa dong, ibu saya sedang dirawat. Oh ya Allah, nggih. Kita doakan insyaallah. Usia 85 tahun. Kemarin tiba-tiba responnya kurang, minum keselak, makan keselak. Jadi dibawa ke rumah sakit. Hasil dari MRI semalam tuh semuanya bagus, tidak ada penyumbatan, tidak ada pendarahan. Ya mungkin begitulah jalan. Iya. Ini siapa namanya? Kita bacakan untuk ibundanya Bu Aan Namanya Bu Salama. dan Ibu Ibu Nonon. Nono. Ibu Fadila. Ya sakit-sakit siapapun di antara keluarga kita dan kita sendiri ya. Semoga Allah anugerahi siha wal afiyah. Amin. Allah berkahi sisa umur kita semua dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Allahumma shfina syafahumullah shifan ajilan la ba'sa tahurun wa la yughadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo silakan. Ibu Najana tinggal di mana Ibu Najana?
Di tempat ada Pak Ustadz di Karawaci. Oh, Jadi dirawat oh, di anu, ruang di- Karawaci. Di Tangerang sana ya? Iya Pak. Tangerang. Monggo silakan kalau ada yang mau nanya lagi. Jelas semua atau tidak jelas semua? Sadar penuh, Ustadz. Masih? Masih sadar penuh. Masih ada penuh Cuma nggih? jadi observasi aja. Nggih, Karena nggih. semuanya bagus hasil. Nggih. Bukan dari yang kalau kesel gitu. Harus kesalahan kok ada rumah sakit. Kalau nggak ada kita tutup dulu ya. Dengan hamdalah. Ah, siapa mau nanya? Siapa? Oh, Buria. Monggo. Monggo Buria. Bikin apa ya? Mbak Ria mau tanya Pak Ustadz, kalau OP mau kena itu dagu harus tertutup ya Pak Ustadz ya? Terus nggih, terus. Jadi hanya benar-benar wajah yang di depan, dagu bawah itu tertutup. Bagaimana Pak? Nggih. Baik. Aurat wanita harus tertutup, terutama saat sholat terutama ya. Di luar sholat pun juga wajib sebenarnya, tapi terutama saat sholat karena ini berkaitan dengan keabsahan sholat. Sebut wajah itu kata Imam Nawawi, sebut wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai dagu sini. Enggak, ini ada yang nanya. Jadi namanya wajah itu kata Imam Nawawi dari tempat tumbuhnya rambut ini sampai dagu ini. Berarti kalau pakai jilbab ini enggak? Ya, kalau untuk sholat, kalau sampai di bawah sini, kalau versi madzhab Syafi'i, berarti masih terbuka auratnya. Kalau versi madzhab Syafi'i, ya jadi makanya harus ditarik ke depan sini. Makanya orang dulu mukenanya itu ada tambahan kain sampai sini. Orang dulu mukenain dulu. Ada, oh ya. Buka dong videonya Pak Ustadz, ya bisa lihat ininya Loh, Pak Ustadz. saya udah pakai video ini Bu. Oh, nggak keluar ya? Kenapa nggak keluar ya? Si. Coba keluar nggak? Nggak keluar ya? Ada Pak Ustadz? Ada. Itu Punani Firdaus ada. Ya pokoknya dari ini tempat tumbuh rambut sampai dagu bawah ini. Kalau samping sampai ini godek ini. Apa namanya ini godek? Godek apa yang namanya godek ini apa? Apa pun namanya? Iya, jambang sampai jambang. Jambang sini sampai jambang sini. Sampai sini. Itu wajah yang harus tertutup. Tapi kalau yang dibasuh wudu, jambang termasuk wajah. Tapi kalau yang ditutup, jambang termasuk yang harus ditutup. Ya, jadi jangan sampai terbuka sampai sini dagu sini. Jadi kalau secara vertikal awal tumbuh rambut sampai dagu sini. Persis dagu, jangan di bawah dagu persis. Kalau menyamping ini jambang ini yang harus tertutup. Jambang harus tertutup. Tapi kalau untuk wudu, jambang harus dibasuh. Kalau untuk wudu, jambang harus dibasuh. Kalau untuk wudu harus dibasuh Tapi kalau untuk ditutup, jambang termasuk yang harus ditutup. Itu seperti itu. Nah, adapun kita sudah berhati-hati kalau masih kadang melorot ya. Asal sadar ya dibenerin lagi. Insya Allah sih tetap sah. Yang dua, ya memang ada sebagian ulama yang berpendapat tidak ada masalah juga. Cuman kalau madzhab Syafi'i memang agak ketat dalam masalah ini. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam. So, itu yang saya tahu itu penjelasan Imam Nawawi. Baik. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, Bu. Apa tuh kan ada pesta kematian di Surabaya. Nggih. Kebanyakan yang di Jakarta itu dalam karena kok kita yang di Jakarta ini kok ada pesta kan makan kadang macet ya, kadang berdiri gitu kan makan. Dan Surabaya itu ditegur sama salah satu orang, Pak jangan makan berdiri, nanti temennya setan loh. Terus tersinggung gitu orang tuh takut mau supaya tak kembel gitu ya, kamu kembel nih, marah gitu orangnya ya. Terus lucu yang mereka yang gitu nggak tahu apa katanya nggak tahu apa sih namanya nggak ngerti aku. Dia tuh duduk di bawah ini meja untuk prasmanan makan. Jadi mereka tuh duduknya pas di depan meja, jadi kita mau ngambil makan kan susah. Iya. Terus ditegur lah. Sekarang saya mau ngambil makanan, mau duduk. Bapak makan di sini tuh bagaimana ini cara ngambil makanan? Terus seperti pegang gimana Pak? Ini orang setan gitu. Nggih. Berarti dia sudah
Sesama setan nggak ada. Kalau saya secara pribadi, kalau datang kondangan, kalau ada kursi banyak yang masih bisa diduduki, saya duduk. Kalau gak ada kursi, wis kadung kondangan masuk gak mangan, rek, semangan lah. Nah, ya terpaksa saya berdiri. Boleh nggak berdiri? Di Riyadhus Shalihin itu Nabi pernah mencontohkan makan sambil berdiri, pernah. Jadi kalau dia mengatakan makan sambil berdiri itu temannya setan, itu salah dia. Tapi kalau pakai tangan kiri itu betul. Kalau disengaja ya, kecuali dia kidal terus dia berusaha lagi latihan itu beda bab. Tapi kalau sengaja makan pakai tangan kiri itu baru memang ada riwayat yang mengatakan itu cara makannya setan. Tapi kalau berdiri, Nabi pernah mencontohkan makan sambil berdiri, minum sambil berdiri pernah Nabi. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada. Cuman itu bukan kebiasaan Nabi. Yang sering Nabi sambil duduk, tapi Nabi pernah seolah-olah Nabi mau mengatakan begini juga boleh. Nah, kata kuncinya adalah kalau itu terpaksa. Kayak kencing, Nabi jongkok, tapi Nabi pernah sambil berdiri, kata Abdul bin Umar. Itu kan tergantung konteksnya. Nah, saya pribadi itu kalau kondangan, kalau ada kursi banyak kosong, itu saya duduk. Itu pun kadang saya nggak tega kalau ada ibu-ibu berdiri, saya suruh duduk, saya berdiri itu. Itu menjaga akhlak namanya. Loh, saya kalau nggak makan wis kondangan nih, masuk gak makan. Enggak. Nah, yang temennya setan itu kalau makan pakai tangan kiri. Ada di Riyadhus Shalihin itu, Nabi pernah mencontohkan makan sambil berdiri, Nabi pernah mencontohkan minum sambil berdiri. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sami-sami. Dan menjaga itu tidak berakhlak itu, duduk di dekat meja sehingga orang terhalang. Itu enggak ada akhlak itu. Ya, itu justru temannya setan bisa jadi itu. Berarti cewek dong? Cewek cowok. Yang lebih yang cowoknya. Setannya dia setannya. Jadi tukaran sama cewek sama setan. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri. Makasih Pak Ustaz.